Berdirinya Lembaga Penegak Hukum Pemberantasan Korupsi sudah ada sejak tahun 1960 dengan munculnya Perpu tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Perpu itu lalu dikukuhkan menjadi UU Nomor 24 Tahun 1960. Lembaga Pemberantasan Korupsi pada masa Orde Lama yaitu Operasi Budi, khususnya untuk mengusut karyawan-karyawan ABRI yang dinilai tidak becus. Yang kedua, pada masa Orde Baru ada TPK atau Tim Pemberantasan Korupsi. Pada akhir 1967, Presiden Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK dengan Kepres nomor 228 tahun 1967 pada tanggal 2 Desember 1967 dan dasar hukumnya masih tetap, yaitu UU nomor 24 tahun 1967. Hasil kerja tim ad hoc ini kemudian berhasil menyeret 9 orang yang diindikasikan sebagai koruptor. Yang kedua, ada Komisi 4. Presiden Soeharto juga membentuk Komisi 4 pada Januari 1970 untuk memberikan penilaian objektif terhadap langkah yang telah diambil pemerintah dan memberikan pertimbangan mengenai langkah yang lebih efektif untuk memberantas korupsi. Selama periode tahun 1970 sampai 1977, hanya satu pejabat tinggi yang dipenjara karena korupsi, yaitu Deputi Kapolri Letjen Pol Siswaji, divonis 8 tahun. Pegawai negeri yang diganjar hukuman paling berat adalah Kepala Depot Logistik Kaltim Budiaji yang divonis seumur hidup. Yang ketiga, ada Komisi Anti Korupsi atau KAK. Anggota KAK terdiri dari aktivis mahasiswa eksponen 66 seperti Akbar Tanjung, Tobi Mutis, Asmara Nabaran, dan kawan-kawan. Namun belum berhasil. Komisi ini dibubarkan pada 15 Agustus 1970. Yang keempat, ada Operasi Penertiban yaitu OPSTIP pada tahun 1977 dengan berdasarkan Inpres 9 tahun 1977 pemerintah melancarkan operasi penertiban dalam 4 tahun. OPSTIP telah menyelamatkan uang negara 200 miliar dan menindak 6.000 pegawai. Lembaga Pemberantasan Korupsi pada masa reformasi. Yang pertama, TGTPK atau Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, dibentuk sebagai lembaga sementara sampai terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan amanat UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. TGPTPK dibubarkan tahun 2001 ketika gugatan judicial review 3 orang hakim agung pernah diperiksa oleh TGPTPK dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada era Megawati sebagai presiden berdasarkan UU nomor 30 tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Kasus korupsi besar yang telah ditangani KPK adalah korupsi yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hasil penyelidikan dan penyidikan KPK berhasil menjebloskan ketua dan anggota KPU serta beberapa pegawai sekjen KPU ke penjara. Lalu ada Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Timtas Tipikor. Tim pemberantasan korupsi yang terakhir dibentuk adalah Timtas Tipikor yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2005 pada tanggal 2 Mei tahun 2005. Ada 2 tugas utama dalam tim ini. Yang pertama adalah melakukan penyidikan
dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku terhadap kasus atau indikasi tindak pidana korupsi. Yang kedua, mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana serta menelusuri asetnya dalam rangka mengembalikan keuangan secara optimal. Yang terakhir, ada pengadilan tindak pidana korupsi. Dengan adanya hasil evaluasi terhadap praktek pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan perkembangan hukum nasional dan internasional telah mendorong perubahan hukum pidana material dan hukum pidana formil dalam penanganan tindak pidana korupsi, sehingga dibuatlah UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus yang mengadili perkara tindak pidana korupsi. C. Lembaga Pencegahan Korupsi. Lembaga pencegahan juga memiliki fungsi pencegahan korupsi, contohnya seperti KPK, memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan koordinasi pada instansi terkait dan berwenang untuk melakukan pemberantasan korupsi. Yang kedua adalah melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap tindakan korupsi. Yang terakhir adalah melakukan monitor terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan negara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.